Hoki. Hoki kok bisa menang. Ayo, Bude. Oke, bersama-sama. Mari kita sorak-soraikan alter ego Hoki, Hoki, Hoki. Hoki, hoki. Yuk. Hoki. Bude. Oh, Hoki, oke, Bude. oke. Tapi Broken Balls lagi nih. MP3. Balik lagi Bude dengan adanya pemilihan dari Benning sih menurut aku yang paling utama. Tapi Wow. alter ego. Mereka memiliki pendekatan yang berbeda di game yang ketiga, sangat berbeda. Oke. Band yang mereka lakukan dan bener-bener mereka ngelepasin semua tank jungler milik tim Aurora. Wow. Milik Sever. Demon Kite. Sever benar-benar mencoba untuk memberikan satu hero-nya antara Baxia dan juga mungkin Fredrin. Yap. Sehingga nanti karena dengan adanya band dari Valentina mereka harus memilih di antara Grok atau Sora. Nah itu Yang dia. akan dibawakan karena ini lumayan bebas Om untuk game di sini lumayan free lah untuk dua hero itu. Ya tapi Leomord seharusnya bakal dibarengkan Aurora ya sekarang ya. Kalau besar. mereka mau aman, oh tapi Fanny respect. Oh, respect Yasuke Oke, berarti. mereka respect sama Yasuke, alright. Ya, kita tahu gameplay Yasuke kemarin. First pick langsung Set. ke Grok. Oh, Ini dia Bude karena ditawarin, kamu mau apa nih dengan adanya band Valentina? Apakah nanti akan ada band Sora? Ya udah pasti nanti bakal enak banget buat alter ego langsung nge-pick Groknya dengan bebas. Tapi Aurora masih mau trade-nya. Dia tetap mau Sora juga Bude. Yap. Iya, pilihan banyak sekarang Banyak Sangat. banget. dengan Banyak band sekali. seperti ini. sangat banyak. Mau main tank bisa, mau main fighter Leomord juga bisa. Karena Leomordnya kalau nggak diambil, dipegang dengan alter ego. Wah itu akan jauh lebih sangat ya untuk Aurora. Ya beda Oh. lagi sekarang, oke. Enggak, mereka emang pengen ngasih option juga buat alter ego-nya Om. Biar Auroranya pick ketiga Monggo. itu react aja. Iya, monggo mau main apa. Oh. Aku pick 3 Baxia atau Fredrin Tapi gitu. ketika picknya Granger di awal seperti ini, apakah mereka merasa cukup aman dengan dua hero ini? Ya karena kan satu marksman sudah dibantu Cloud ya. Heeh. Jadi yang available yang lainnya ya Ranger. Karena Harit Cloud itu kayak dua marksman yang paling available sekarang. Ya dan Ya. yang buat ngejawab Granger juga kan ada Harit Cloud itu yang udah ditutup. Jadi mau nggak mau gold lanernya bakal lari mungkin Bude. Ya antara Cici juga salah satunya. Yap, Cici Tapi- bisa. Tengok dengan langsung pick Jumeng dengan Yves-nya yang comeback di game yang ketiga. Iya. Angin segar sih, kayaknya mereka bakal back on track ya dengan menggunakan fighter-fighternya. Jadi kayaknya mereka bakal mencoba dengan metode yang seperti biasa, yaitu adalah hero-hero melee, hero-hero yang berjarak dekat. Dan itu akan dimaksimalkan sekali di game ketiga ini, apalagi dengan adanya pick Cici. Harusnya Aurora bakal mikir Bude, ini kalau bawa tank, udah pasti Sakit. dilemparin yoyo terus, sakit soal damage-nya kalau ke tank. Oke, siapapun yang berani maju otomatis dengan adanya Cici bisa dihadang. Nah, Bisa. Cici paling banget. suka dengan happy dengan hero yang tebel-tebel. Sangat happy banget. sekali, betul. Karena Yoyo Blitz biasanya berdasarkan persentase HP ya. Ya. Maka dari itu dilepaskan oleh mereka. Sengaja ternyata ya, ini tujuannya Bude. Dan makanya kan tuh, dia nggak mau buru-buru buat Fredrin dan juga Baxia. Padahal tadi kita udah bilang kan, nggak apa-apa ambil Granger dan juga Cucinya dulu. Karena pick ketiga pasti tank jungle, tiba-tiba dijawab dengan Cici, wah bentar, tar dulu, nggak bisa nih Bude. Ya, Karena ditahan kalau ya. misalkan bawa tank jungle, Aurora pasti ente banget nanti di turtle satunya. Jadi Ya. dengan masih menyimpan jungler Disimpan. mereka di sini menjawab dengan Chow, alter ego makin banyak pikiran nih. Kalau aku malah mikir Alter Ego harusnya bakal ngebandnya ke arah dari Leomord. Karena Leomord Chow ini akan sangat rusuh sekali awalnya. Divingnya juga sangat mematikan sekali dan dengan adanya Cici Bude, dia nanti baru online tuh di mid game, late gamenya baru berasa dan bisa ganggu ke Leomord. Untuk menahan early mungkin di sini alter ego punya jawaban dengan adanya Grok. Bukankah Iya. ini adalah satu kuncian penting, Alek dengan Groknya. Itu dia. Dia akan bermain dengan minion equilibrium yang sama dilakukan dengan Bro Cahyo atau Light. Tapi di satu sisi Bude ini dia hero yang tadi ditawarin ternyata nggak mau Aurora nggak mau Nggak dijebak. usah, nggak usah, nggak usah. Takutnya kejebak nih, ada Jangan. apa nih Iya. gitu. Tadi jadi MVP pula. Bener, takutnya kan Izin. pede, ternyata dijebak. Oke. Ya. Kayaknya aku ngerasa dua pick terakhirnya bakal bener-bener matiin Sora soalnya. Bisa Ya. jadi. Tapi kalau takutnya memang di sini jungle-nya bakal disimpan sampai yang paling terakhir ya. Buat ini Aurora. Karena keuntungan second pick-nya. ya karena mereka melihat alter ego kalau mereka kembali ngambil dua fighter, Be, ada satu opsi fighter juga yang bisa melawan semuanya. Xbox. Ya, Xbox. Dan Xbox itu juga bagus dibawakan dengan si Demon Kai. Ya, buat ngejawab Cici juga ya. Iya. Karena di sini udah kelihatan banget roamernya adalah Chow. Jadi Chow-nya bakal bermain sama Granger, Bude. Dan nanti kemungkinan besar ya junglernya bakal dipegang jungler-jungler yang individual aja mainnya. Oh. Yes, Meralda. Kenalda ya. Berarti ada sinyal nih kalau misalkan Alter Ego akan bermain dengan hero-hero yang akan memberikan efek shield. Ya, tapi sabar dulu nih karena Esmeralda di band, lapu-lapu bisa dibuka sekarang. Wah, deny gitu ya. Iya, Jatuhnya nggak deny. ambil lapu-lapunya, mereka nyimpan tank jungle yang terakhir buat Aurora akan jauh lebih sulit untuk dibaca. Wah, ini benar-benar kejutan dari Aurora apalagi nih karena mereka benar-benar libur 2 hari Bude. Yap. Mereka menyimpan stratnya udah pasti lumayan banyak. Dan Yes. mereka juga Oh, siakan masih Fredrin. untuk membawakan hero-hero nyaman juga salah satunya Fredrin yang
sempat tadi kita mention juga, dan ini Fredrin tuh suka banget Bude kalau misalkan banyak fighter. Tapi aku bisa bilang Aurora juga pemain berani loh ini. Karena mereka udah ngeliat Cici kan, dan Fredrin lawan Cici seharusnya Fredrin ada di bawah levelnya dari Cici. Iya. Secara Tapi hero mereka kita bicara. menantang. Rata-rata ya itu. Yes. Ngambil kayak tantangan dari Alter Ego. ada Yap. cobaan dicobain. Menerima ya, Gitu, menerima cobaan. Menerima Tapi cobaan. apakah mungkin di sini dari tim Aurora mereka punya dasar kenapa mereka berani? Ya kalau berani udah pasti Bude, mereka udah sampai Ya grand final maksudnya kayak dulunya. pasti ada alasannya gitu Iya, iya dengan pasti. hero line apa ini atau mungkin nanti dengan satu pick terakhir ini. Kayaknya last pick-nya bisa ke Arlot juga Bude, karena kita udah sering lihat ya Arlot sama Fredrin combo itu buat Filipina mereka gemar banget membawakannya. Leo Lapu diambil Lapunya. Oh kira tadi mereka mau Lapu dulu sih. Iya, iya. Mungkin lastnya baru Fredrin, tapi tadi Lapunya pindah ke sisi dari Alter Ego. Aku nggak tahu sih ini apakah bakal diambil untuk Arlotnya, karena Arlot di sini bisa main sama banyak hero ya. Dia bisa main sama Oke. Chushin, bisa main sama Cho, bisa main sama Fredrin juga. Yap, ini yang harusnya kita patut menunggu gameplay dari Alter Ego jauh lebih eksplosif di game yang ketiga. Iya, Oh. iya. Karena ini yang kita lihat mereka bawakan dari hari kemarin. Empat Ini on fighter. ini. Iya, Yap, ini yang kita tunggu Bude Ini baru on sebenarnya. sekarang. Dan kalau ngelihat dari Alter Ego line up ini, mana nih landing atau hero mana nih yang akan menjadi poros dari Alter Ego di game ini? Wah udah pasti Bude yang pertama Leomord-nya ya, karena dia yang akan nge-carry early game-nya. Tapi kalau misalkan udah sampai mid game, Eve-nya. Kalau bisa Eve-nya nggak boleh kesentuh sama sekali. Ya, Hijume. Hijume dengan flicker-flicker ofensif. Oh. Semoga bisa mendapatkan target yang benar-benar pas juga. Dan kemarin kita melihat harmoni dari Alter Ego pemain, nih, mereka bisa menjaga dengan baik, tapi last pick Arlot sesuai dengan dugaan. Jadi apa nih yang akan diberikan oleh Aurora? Oh kalau Aurora udah pasti Bude, agresif, agresif, agresif. Mereka nggak mau kalah tempo karena Oke, Alter Ego bakal agresif untuk Aurora. Tapi kalau untuk Alter Ego, Wah tanya mereka apa? juga harusnya dengan fighter strat kayak gini, mereka harus lebih agresif pegang tempo. Tabrak gaming. Alter Ego. Buset, ini akan menjadi game yang begitu keras. Jadi para caster, mari keraskan. Terima kasih banyak Bude Clara Mongstar, Om Wawa dan juga Profesor KB. Ini menjadi poin yang berbahaya. Karena kalau poin ini didapatkan oleh para pasukan dari tim Filipina, ini akan menjadi match point untuk mereka. Dan tentu saja tim Alter Ego membutuhkan tenaga kita, membutuhkan support kita. Mari kita berikan semangat untuk dua tim yang bertanding. Tersi Indor, mana tepuk tangannya. Yes, terima kasih banyak yang di Stadion Madia, yang di tenis indoor, yang di live stream dimanapun kalian berada. Thank you so much atas supportnya. Mari kita menyaksikan untuk di game yang ketiga kali ini. Yap. Berangkat kita menuju ke game yang ketiga. Oke. Drop mulai agresif sudah terlihat pula. Iya, ini udah mulai transisi lagi ya dari adanya konvensional gold laner untuk Arvi. Yep. Cici sekarang dimunculin Karena emang semenjak. benar-benar mereka nggak dikasih sampai ke waktu mainnya si Marksman itu tadi kan. Bener, udah gitu Freya-nya juga udah tamat kan. Freya udah tamat, game over. Credit title-nya udah keluar semua tuh. Kalian sih bikin foto Arvi sama Freya kan di band terus jadinya. Ya juga. Iya kan. Udah jadi power dan kali ini balik lagi dengan adanya fighter gold lane yang akan ngebuat harusnya Alter Ego agresif early. Itu yang akan menjadi sebuah kunci juga. Jangan sampai ngasih lagi tempo untuk Aurora Gaming. Jangan sampai lagi nantinya apa yang ingin dilakukan Alter Ego dipatahkan. Ya, kayaknya ini bola semangat dari viewer kita kayak belum masuk semua deh nih. Kalau gitu sekarang waktunya tolong spam AE. Oke. Oke. Ini Oke. di sini kan udah dites tadi semangatnya. Betul. Dan di kolom komentar sekarang kita cek juga ya. Yang di kolom komentar ayo kita kasihkan bola semangatnya itu. Bola semangat. Oke. Betul, tapi ya pastinya masih semangat juga ya untuk mengawal game ketiga kita. Aurora Gaming balik lagi dengan adanya fight tank jungler. Ini yang akan ngebuat harusnya dari segi objektif akan lebih enak. Cuman kali ini Alek dengan adanya hero momentum yang punya area of effect lebih besar. Gak single target lagi. Wow, tapi di arah top lane, Arvi mencoba untuk memberikan dominasi yang penuh terhadap Doming. Karena dia sadar dia harus memenangkan laningnya. Dan untuk di turtle yang pertama kali ini, kita bakal menyaksikan apakah ada rotasi dari God lane atau mereka akan teamfight dengan 4 lawan 4 aja. Dan targeting utama siapakah yang dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego ataupun Aurora Filipina. Dan kalau ngomongin di arah top lane, ini masih ada flicker. Jadi nggak mungkin bisa dipaksakan. Sedangkan Hijumi, dia bakal dipaksa mengeluarkan flicker. Di luar manipulation di depan sana udah tidak ada lagi dapat memperkuat di tangan dari Light. Meanwhile Yasuke di zoning out power dan power of retribution. Gagal didapatkan Yasuke dan harus tenggelam di lautan lane knockdown. Dino pun tidak bisa berbuat banyak, flicker sudah diberikan bersama dengan Prefactors. Keuntungan malah di tangan dari pasukan Aurora. Dan ini membuat Grangernya akan lebih kuat. Ini rugi banget sih untuk... Way out Draken, follow up dari Nino. Mau diangkat oleh seorang Yuda pakai Panis List.
dengan Vengeance yang nggak ada habisnya dari Yue. Oh no, dominasi lagi-lagi terlihat agresif yang benar-benar diredam. Hijume yang benar-benar dari tadi jadi target terus dari game pertama loh. Yap, itu dia Light dengan penggunaan Chow, kecepatan cahaya tadi ya. Benar-benar memberikan sebuah kejutan kali ini. Dengan the way of light-nya. Wah, kalau kayak gini terus-terusan akan semakin berbahaya. Bakal coba dipasang Demon Knight. Reload manipulation telah di pop up. Demon Knight menjadi pilihan utama. Yue bakal coba untuk menyenter daripada Yasuke berada. Targetnya langsung berpindah. Targetnya menuju ke arah Light dan kawan-kawan fokus ke arah Yasuke. Karena mereka sadar Hijume bisa dimakan dengan sangat cepat. Yasuke sebagai jungle-nya kali ini udah berada di dalam 0-2. 2 kali terus takedown. Kesempatan farming yang harusnya bisa untuk di keep up antar Demon Knight dan juga Yasuke. Mereka tertinggal. Wah 2500 ya, ini makin jauh lagi gapnya. Alter Ego Esports, mereka coba untuk main agresif tapi benar-benar di-react dengan adanya pemain-pemain dari Aurora yang lebih siap Pak. Tiap lagi dan lagi, harusnya dengan kecepatan yang emang dimiliki oleh Alter Ego, pemain dari Aurora kembali mereka berhasil ngeredam, kembali mereka berhasil ngebungkam. Dan mungkin part dari strategi yang dimiliki oleh Alter Ego dengan mempercepat permainannya, jadi ketahan banget Ul dengan kayak begitu. Jadi nggak keluar pola optimal dari permainannya. Ya ini udah mulai ke bawah lagi ya dengan tempo yang diinginkan oleh Aurora Gaming. Balik lagi, Balik lagi. masuk lagi ke temponya Aurora sekarang. Dihipnotis. Pelan banget, pelan-pelan dan semuanya dikuasain sama Aurora untuk saat ini. Yang melihat juga potensi untuk bagaimana membawakan para fighter gold lane yang biasanya udah join the fight. Tapi dari tadi juga ya agak sedikit ketahan nih, tapi wow, flicker. Wah, Hijume. flicker keluar sebelum turtle dan bahkan bisa kita bilang Light available dengan flickernya. Berarti keuntungan dari segi dapetin point kill Hijume sudah di kaki dari Light. Lihat apa yang terjadi karena mereka sadar akan soft skill yang kekurangan dari tim Alter Ego. Mereka lepaskan turtle tersebut, ambil objektif semaksimal mungkin. Karena ngomongin team fight dengan adanya Arlott dengan kombinasi dari Fredrin dan juga Suxin, ini akan ada vengeance yang tidak ada habisnya. Ya, dan gak ada, oh. Tectonic Charge menuju ke arah Yue. Tapi lihat dengan Crimson Bacon aja dia langsung sudah bisa menghudai semua ini. Ada 2 team fight yang berbeda. Oh, no. Langsung dipasang Way of Dragon menuju ke arah Hijume. Double kill didapatkan Tommy yang akan menjadi poin kill yang ketiga dan berbahaya sekali. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka tenggelam dalam permainan Aurora. Alter Ego harus bangkit. Alter Ego harus bangun. Oh, no. Dan langsung ada Prefectus dari Nino yang coba untuk menyambut itu semua. Tapi dihempaskan. Untungnya Doming tidak memiliki satu Skypiercer. Bayangkan dengan stack 30 yang dimilikinya. Oke, Alter Ego tidak bisa begini terus-terusan. Alter Ego, mereka harus menemukan jawabannya. Semakin ditekan mereka, semakin masuk dalam tempo permainan dari Aurora, semakin tenggelam Alter Ego. Sangat. Terutama apalagi dengan adanya dari Aurora yang selalu bisa menangkap pemain dari Alter Ego satu-satu dan Yasuke. Akankah bisa mengusir ke arah Edward? Oke, Final Flash dikeluarkan. Buying time yang sangat cepat diberikan. Tapi Edward Edward mencoba untuk keluar dari Tectonic Charge all in. Dalam bottom lane. Cover yang tidak bisa diberikan oleh para pasukan tim Aurora. Mereka harus kehilangan Edward. Dan bahkan di depan sana Light udah stand by on position. Nino harusnya tahu ada orang di sana dengan War X yang nyala. Wah ini trade-nya masih belum adil sih harusnya karena domainnya free banget, dia dapetin outer top turret dan dijagain sama Light. Dan komit dari Alter Ego untuk Edward ini masih belum bisa menjadi sebuah keuntungan untuk Alter Ego sendiri. Udah ada adil-adilnya dari pertukaran apapun yang udah dilakukan dari awal tadi ya. Dengan poin kill 92 kayak begini. Edwardnya perbedaan udah di angka 4.500, objektif di atas juga udah mulai rubuh. Bahkan dari pattern permainan sendiri kayak nggak ada celah tadi loh. Alter Ego untuk bisa memberikan sebuah penekanan. Ya. Karena di bagian bawah tadi juga Arlottnya, karena dia juga masuk terlalu dalam gitu. Selebihnya. Oh, gak ada. Ketangkep RP. And Final Slash itu dia Vengeance. Kembali. Dia benar-benar unlimited berhasil mendapatkan satu poin kill. Dan Way of Dragon dari seorang Light itu masih ada. Melihat adanya pertukaran satu poin kill plus juga ada Turtle. Seakan-akan Alter Ego ini kesirep. Mereka harus bangun, mereka harus bangkit. Tunjukkan Alter Ego seperti yang biasanya. The Way of Dragon with Flicker. Light membuat Yasuke kali ini terperang untuk bahkan 2 poin kill akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Aurora Philippines di tengah sana. Yue masih coba untuk menyinari tim Alter Ego. Akhirnya Nino yang menjadi korban jiwa. Bahkan Doming memaksa Flicker untuk Alec. Dipukul mundur, Aurora terlalu bersinar cerah. Oke, 5 player mendadak ada di dalam satu area ya. Mereka tahu di mana titik celah dan juga
tempat di mana mereka bisa menabrak masuk area defensif yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masuk lewat situ semuanya. 5 player berhasil, nggak ada yang tumbang. Gak ada Nggak ada sama yang tumbang sekali. dari Aurora. Ya, ini dia untuk replay apa yang terjadi. The Way of the Dragon langsung dengan follow up dan komunikasi yang begitu baik. Panas Slash ke negara 3 orang sekaligus dan komit yang dilakukan oleh Aurora Gaming Philippines bersamaan dengan atribut mereka yang sangat-sangat jauh lebih unggul. Panen point kill semuanya bisa didapetin oleh mereka. Gak ada yang bisa react sama sekali untuk sekarang. Tinggal nunggu mungkin nantinya Alek yang akan bisa membalikan ke momentum. Kita tahu bagaimana potensi dari Tectonic Charge ya. Untuk bisa membalikan momentumnya tersebut atau bahkan create momentum. Harus lebih sabar lagi sekarang. Gila, kalau Alek pun bisa dimakan, siapapun di belakang sana pasti bakal diincar light. Dia nggak kenal takut, karena nggak ada purify, available semua, cancellation nggak ada. Jadi berat banget untuk tim Alter Ego untuk bisa nge-kickback balik. Karena kalau kickback balik, Edward sekalipun, ini bakal banyak banget source skill yang bisa dikeluarin Edward, jadi waktunya akan lama. Dan kalau langsung mereka kickback ke Doming, wah yang jagain itu benar-benar silau. Oke. Sejauh ini kembali lagi meredam tempo permainan yang dimiliki oleh Aurora. Dipegang Pak. Dipegang, emang dipegangin. Perbedaannya adalah kalau kemarin di saat Alter Ego megang permainan ya mereka kan terus nge-push habis-habisan. Dengan fight speed yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Berantem. Sementara dari Aurora, coba lihat ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok kan. Yep. Mereka tahan kayak begini. Mereka jaga gitu temponya dan Tahu-tahu nggak tahu di tempat mana. Mereka mendadak ada 5 orang di situ. komit ya. Komit. Mendadak Komit. 5 orang komit, dapat 1 atau 2 udah cukup. Habis itu mereka hajar lagi semua area defensifnya, mereka ambil lagi jungle-nya dan sekarang ada lot mendekat juga udah sulit. Benar, ini udah 7.000 sekarang perbedaannya juga. Harusnya ini akan menjadi free lord untuk Aurora Gaming Philippines. Masih mencari celah dari Alter Nggak Ego bisa. Esports. Gimana caranya untuk bisa membalikan keadaan? Wah nggak bisa Nunggu ngedekat. blunder menurutku ini agak sedikit sulit. Karena begitu disiplinnya untuk Aurora Gaming. Mereka grogotin satu persatu. Dan terlihat one step ahead. Yep. Ini advantage mereka ada di upper bracket. Mereka udah bisa download data dari Alter Ego dengan banyak. Ya, mereka punya waktu istirahat kemarin dan mereka kemarin ngelihat 9 game secara langsung. Ya. Dimana semua strategi mungkin ataupun sebagian strategi yang dimiliki oleh Alter Ego udah terlihat. Strategi-strategi yang emang benar-benar optimal. Dan itu yang benar-benar mereka cari celahnya hari ini mereka lakukan. Ya, one step Sejauh ini ahead. berhasil. Iya, Tapi betul. Alter Ego mereka harus bangun, mereka harus bangkit, mereka harus cari celah baru lagi gitu loh. Harus nunggu momen dari Alex ya harusnya ya. Oke, lihat di arah top lane. Oh. Dua team fight dihindari, bahkan Brave Fighters memaksa menuju ke arah Edward, buying time. Diberikan Edward sengaja membuat para pasukan dari tim Alter Ego nggak bisa pulang. Oh no. Terlalu lama waktu diberikan Edward hingga di tengahnya udah dibobol habis oleh para pasukan tim Aurora. Hijume gak punya badan, mereka coba fokus ke arah base. Alek dan Arfi, ini high ground mereka tidak dimiliki lagi. Yasuke tidak memiliki Barfiel. Fokus ke arah base akan menjadi jawaban Aurora Philippines. Dan kehilangan Alek gak punya badan. Lihat menuju ke arah base-nya. Oh my god! Match point di tangan Aurora Philippines atas Alter Ego sang tuan rumah. Another fast game yang ditunjukkan oleh Aurora Gaming Philippines. Mereka mengontrol temponya, mereka bawa apa yang mereka inginkan. Sehingga Alter Ego, mereka tertinggal 3 poin sekarang. Yap, buat teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada, kali ini Pulung dengan sangat mengajak Sok Atu di kolom komen. Yuk kita support saja pemain dari Alter Ego. Kita support, kita berikan dukungan dari jauh. Hapuskan komen-komen player A beban, player B jelek, player C apapun itu. Masih ada. Hapuskan semuanya teman-teman. Masih ada. Hapuskan semuanya, ganti dengan support, ganti dengan dukungan, ganti dengan doa kalian. Bangunkan Alter Ego, bangkitkan Alter Ego. Yes, masih ada. Kesempatan masih ada. Bude Clara Monster, Om Wawa, Profesor KB. Kesempatan masih ada. Yap, dan kita tahu sendiri bagaimana Alter Ego. Mereka memang terlihat kesulitan di game yang ketiga, namun apa yang membuat mereka begitu kesulitan pertanyaannya? Wah, ini kalau ngomongin tempo udah bener-bener 3 game dipegang semua Bude. Sama Aurora Gaming Philippines. Mereka bener-bener udah tancap gas dari awal, mereka nggak memberikan celah sedikit pun. Pokingan damage yang diberikan juga nggak main-main. Yep. Redrin dari Demon Kite selalu punya stack. Dan itu yang ngebuat Yasuke nggak bisa masuk asal-asalan. Yap, dan apakah memang dari banning untuk Alter Ego sendiri kita melihat mereka mengubah kan semuanya tadi? Untuk yang di awal tadi, Ari di ban mungkin, Fredrin yang terlepas akhirnya memang bisa diambil dan bahkan itu diambil di second
pick. Second pick. Ya, di second, makanya di second ban first, setelah second ban first. Ya dia udah tahu kalau misalkan dia akan bermain dengan Fredrin dan walaupun ada Cici yang kayak dari Bude tanya kayak, wah ini berarti menantang yang sedikit-sedikit kayak Bisa. ada cobaan dicobain. Tapi ya bisa emang Bude karena ya emang butuh item juga buat Cicinya. Ya. Untuk bisa bener-bener burst banget atau bikin bonyok banget buat Fredrin. Oke. Ya tapi ngebuka semua option Fredrin, Baxia untuk Aurora Gaming Philippines ternyata masih belum menjadi jawaban yang tepat seperti di game yang ketiga bagi Coach Sever. Masih harus dicari jawabannya. Oke, apakah ini begitu kesulitan untuk mengkomposisikan, untuk meracik hero melawan tim Aurora? Atau memang di sini Auroranya yang ngebiarin, oke Alter Ego silahkan pakai yang ini. Mereka ikut dalam permainan Alter Ego tuh gimana sih? Wah, kalau boleh jujur sih Bude, ini Auroranya yang kayaknya ganti gameplay mereka. Gameplay yang strukturalnya bisa bilang kayak Aurora tuh hilang seketika karena mereka mainnya lebih kenabrak. Kayak mereka udah tahu Alter Ego bakal main tabrak, jadi ya ekspektasi mereka kan udah pasti dong. Ya mereka bakal terima tabrakan tersebut, tapi sekarang mereka yang ngegas duluan. Oh, mereka Begitu. bukan menjadi defensive team, Enggak, mereka enggak. bukan yang struktural. Iya, Mereka udah bukan sekarang struktural yang lagi. gas. Alter Ego kan tim ngegas. Nah itu. Bentar, itu. kenapa di sini Alter Ego kelihatan malah nggak bisa ngegas? Malah aku kira game ini mereka bisa ngegas Bude. Ya, karena menurut gue ini adalah draft yang terbaik yang bisa dibawakan dengan Alter Ego juga. Iya, iya setuju. Dan mereka masih belum bisa dapet loh tadi. Kenapa gameplaynya itu? Kenapa itu nggak bisa berjalan? Jelasnya patah di tengah ya semuanya tadi. Belum ada yang bisa ngedeliver damage yang cepat dibandingkan dengan tadi kalau kita lihat satu Arlot aja nih dari Iya, si Edward ya. Itu gak bisa ditangkap sama sekali dan sangat sulit untuk bisa menemukan satu Edward. Wow. Dan memang banyak sih untuk crowd control kan ya. Sekali lagi di sini dari Banyak Aurora banget, mereka banyak mainin banget. crowd control dan itu yang berjalan dengan semestinya juga buat mereka. Jadi mereka saling kombinasi satu demi satu. Dan ancaman-ancaman yang masuk dari Light juga yang bisa tiba-tiba nyelonong dengan show-nya dia. Ya ini dia Buset. yang mungkin dapat Siapa sorotan. MVP-nya? Nah, Masih ini. Bro Cahyo. Ya ini. Bude yang sempat kita bilang juga Bude kalau misalkan yang namanya Bro Cahyo itu the best second man ya. Jadi wajar banget kalau seandainya dia tuh selalu memanfaatkan teman-temannya yang ada di depan karena dia itu yang nanti bakal muncul kedua setelah hero badan pertamanya. Ya, Namun dengan pergerakan Light ini se-impact itu Light. Light Impact terus juga si tadi si Edward lumayan impact ya karena banyak waktu yang bisa dibeli. Sedangkan untuk bisa berjuang berhadapan dengan hero tempel seperti ini menyulitkan permainan dari Alter Ego. Light serius, ngejar iya, siapa iya. di sini? Light Di game ini? sebenarnya game Semuanya ini kan? bisa Hijume sih. Oh, Hijume. Karena balik lagi Bude damage utama yang sebenarnya bisa diandalkan dari Alter Ego adalah Hijume. Tapi di satu sisi dia beberapa kali kalau ada turtle gitu kan targetnya dia langsung ganti ke Yazuke. Supaya mereka bisa ngamanin objektif dengan lebih leluasa. Iya. Dan sebenarnya untuk hero musuh ya dari start yang dibawakan dengan Alter Ego itu Chushin. Karena lantern fan-nya kan dari tadi ganggu banget. Iya. Ganggu banget untuk 4 hero fighter. Nah makanya tadi aku bilang Bude, ini Aurora nggak main kayak Aurora. Tahu nggak ini gameplay siapa? Ini gameplay tim Liquid Philippines. Nabrak pakai tank jungle, nge-punish cepet. Terus kayak nyekek biar musuhnya nggak nafas. Ini malah yang gameplay Alter Ego juga sebenarnya. Ya. Cuma bedanya temponya tuh mereka pelan. Karena lihat, killnya 15. Ya. Cuma kalau Alter Ego yang menangin gamenya Bude, itu kan rata-rata killnya 20, dar-der-dor. 25, dar-der-dor banget. Tapi ini 15 yang terkonsep ya. Iya ada Sangat konsepnya. tertata, sangat terstruktur, objektif semua diambil. Dari Turtle Lord, semuanya Iya. dipegang tuh lihat tuh semuanya tuh. Makanya tadi kan aku bilang, 15, cuma dikasih 2 poin kill loh. wah itu dia Bude, makanya kayak One sided itu. Sama aja itu. makanya textbooknya kebaca kan, kayak tadi aku bilang ini Arlot Bude game kelima, pick kelimanya. Iya. Tapi ya balik lagi textbooknya ternyata pas udah masuk in game diubah.